Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Ridwan Irmansyah MPD. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri sebagai moderator bernama Sohibus Sultan dan Husnul Maufiroh dan Rizkiyah. Di sini kami akan menjelaskan apa itu pendekatan sosial. Pendekatan sosial mengutamakan hubungan dari individu dengan masyarakat dan memusatkan perhatiannya kepada iroses sosial yang merupakan negosiasi sosial. Pendekatan sosial berangkat dari dua asumsi. Pertama, masalah-masalah sosial diidentifikasi atas dasar kesepakatan yang diperoleh dalam proses sosial dan menggunakan prinsip sosial pula. Kedua, proses-proses sosial yang demokratis perlu dikembang untuk memperbaiki masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terus-menerus. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode mengajar inquiry sosial. Dalam pelaksanaan metode mengajar inquiry sosial, siswa diatur dalam bentuk struktur sosial. Siswa akan membentuk sistem sosial yang berubah dan bergerak dari tahap yang satu ke tahap berikutnya. Siswa berusaha menemukan jawaban sendiri atas masalahnya. Adapun terdapat 3 ciri pokok metode inquiry sosial sebagai berikut. 1. Adanya aspek-aspek sosial dalam kelas yang dapat menimbulkan terciptanya suasana diskusi. 2. Adanya penetapan hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah. 3. Adanya fakta-fakta sebagai bahan pembuktian hipotesis. Selanjutnya, tahap-tahap penerapan metode inquiry sosial. 1. Tahap orientasi, yaitu siswa dengan bantuan guru mengambil dan menetapkan masalah sosial yang dijadikan pokok pembahasan. 2. Tahap hipotesis, yaitu siswa bersama guru menyusun hipotesis. Hipotesis ini sebagai acuan dalam usaha pemecahan masalah. 3. Tahap definisi, yaitu siswa mengadakan pembahasan mengenai pengertian istilah yang terdapat pada hipotesis. 4. Tahap eksplorasi, yaitu siswa mengadakan pengujian hipotesis dengan logika dedukasi dan mengembangkan hipotesis dengan implikasi dan asumsi-asumsinya. 5. Tahap pembuktian hipotesis, yaitu siswa melakukan pembuktian dengan jalan melakukan pengumpulan data melalui metode-metode pengumpulan data sesuai dengan masalah yang dibahas. 6. Tahap generalisasi, yaitu siswa dengan bantuan guru menyusun pernyataan yang benar-benar terbaik untuk pemecahan masalah. Baik, selanjutnya menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS di SD yang berlandaskan pendekatan sosial. Sebagai contoh, kita ambil kurikulum sekolah dasar kelas 5 semester 1. Yang pertama ada kompetensi dasar, kemampuan memahami keadaan penduduk dan pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya pokok bahasan, penduduk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga ada hasil belajar, mengidentifikasi keadaan penduduk di Indonesia dan mendeskripsikan peran dan tanggung jawab pemerintah. Yang keempat ada indikator, menjelaskan perkembangan jumlah penduduk, penggolongan persebaran dan kepadatan penduduk di Indonesia. Menginterpretasi berbagai grafik penduduk, menjelaskan permasalahan penduduk di Indonesia, mengidentifikasi bentuk, sebab dan akibat perpindahan penduduk yang terjadi di Indonesia, menguraikan pengertian pemerintahan, pemerintahan daerah, dan pemerintahan pusat,
menjelaskan sistem pemerintahan demokrasi, memberikan contoh tugas dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Setelah kita memahami hal-hal tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu tahap orientasi, di mana siswa dengan bantuan guru mengambil dan menetapkan masalah yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang meledak, golongan penduduk muda, persebaran tidak merata, dan kepadatan yang tinggi. Salah satu akibatnya adalah munculnya masalah sosial, yaitu kemiskinan masih ditambah penodongan, pencurian, tunasusila, dan tunawisma. Rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan kemiskinan di suatu daerah. Jadi masalah pokoknya adalah terjadinya kemiskinan. Tahap yang kedua yaitu tahap hipotesis. Siswa dengan bantuan guru menyusun hipotesis kondisi fisik suatu daerah yaitu lahan pertanian yang sempit atau mempunyai hubungan dengan terjadinya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia yaitu tingkat pendidikan yang rendah mempunyai hubungan dengan terjadinya kemiskinan. Tahap yang ketiga yaitu tahap definisi. Siswa membahas pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam hipotesis. Seperti kondisi fisik adalah keadaan lingkungan alam yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia, misalnya keadaan sumber daya alam pada suatu daerah. Dan kualitas sumber daya manusia adalah derajat kemampuan untuk mengolah sumber daya alam yang ada dengan teknologi yang dimiliki. Kalau kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural atau buatan. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang ditimbulkan sebagai akibat keterbatasannya sumber daya alam atau daya dukung sumber daya alam terhadap kehidupan manusia rendah. Sedangkan kemiskinan struktural buatan adalah kemiskinan yang ditimbulkan sebagai akibat perubahan ekonomi, teknologi, dan pembangunan itu sendiri atau karena kelembagaan yang ada menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk menguasai sumber daya sehingga menjadi miskin. Atau pada golongan penduduk muda, bentuk grafik penduduknya seperti piramid, yaitu golongan penduduk usia muda jauh lebih besar daripada usia dewasa dan tua. Tahap yang keempat ini tahap eksplorasi. Siswa mengadakan pengujian hipotesis dengan logika deduksi dan mengembangkan hipotesis dengan implikasinya serta asumsi-asumsi yang mendasarinya. Tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian. Siswa melakukan pembuktian dengan jalan melakukan pengumpulan data melalui metode pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Setelah data lengkap, kemudian diadakan analisis data dan dihubungkan dengan hipotesisnya untuk dipastikan apakah hipotesis itu diterima atau tidak. Tahap yang keenam yaitu tahap generalisasi. Siswa dengan bantuan guru menyusun pernyataan terbaik sebagai jawaban atas masalah yang dibahas. Seperti kondisi fisik yang jelek akan mendukung terjadinya kemiskinan di suatu daerah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mendukung terjadinya kemiskinan di suatu daerah.